Ya, terima kasih Pak Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji, pembimbing, dan mahasiswa yang Pak siapa Pak Hafid yang sempat proposal hari ini. Saya juga mohon maaf ini karena kebetulan ada di Majene ada kegiatan untuk presentase naskah akademik untuk undang-undang pengujian kebudayaan. Jadi saya tidak sempat membersamai pada proses proposal ini. Tapi saya telah mencermati apa yang telah disampaikan oleh semua penguji, dan tentu saya pikir ada hal-hal poin-poin yang paling penting kita bisa diskusikan di kesempatan kali ini, khususnya ihwal metodologi yang kemudian akan diterapkan di dalam penelitian mahasiswa yang disiplin sosiologi. Nah, saya pikir yang sangat penting ya untuk penelitian Pak Hafid ini, yang pertama saya tidak banyak berbicara tentang bagaimana fakta di lapangan ya, bagaimana fakta kultural sosiologis yang ada di Kajang. Tapi saya hanya berbicara pada ihwal metodologi karena ini masih dalam bentuk ujian proposal ya, proposal. Yang perlu diperkuat di dalam ujian proposal adalah objek formal dan objek materialnya. Ya, kalau tadi itu banyak berbicara tentang objek material, masukan dari penguji-penguji. Tapi saya ini banyak berbicara tentang objek formal. Objek formal itu ada dua. Yang pertama, teori dan perspektif apa yang Anda gunakan, ya, itu untuk objek formal di dalam aspek teori dan perspektif. Nah, yang kedua adalah objek formal yang berkaitan dengan metodologi. Jadi objek formal itu ada dua. Dalam kajian kultural sosiologis itu ada dua, yaitu teori dan perspektif yang digunakan dalam riset, dan metodologi apa yang akan Anda lakukan, karena metodologi itu berkaitan dengan paradigma gitu. Tadi beberapa masukan-masukan tentang perubahan-perubahan teori itu pasti akan berimplikasi pada perubahan paradigma gitu. Jadi saya akan berbicara bagaimana objek formal itu bekerja dalam sebuah ranah penelitian, termasuk pada ihwal metodologi. Nah, yang pertama, tadi saya melihat bahwa penelitian yang diusung oleh Pak Hafid ini ingin melihat bagaimana pendidikan itu mampu mendorong, bagaimana pendidikan itu kemudian mampu mendorong eksistensi budaya Kajang ya. Terus bagaimana konsep pendidikan yang ditawarkan. Terus bagaimana respon bagaimana respon masyarakat terhadap kehadiran pendidikan formal. Nah, saya pikir itu kan masalah-masalah yang belum ditemukan hasilnya di lapangan. Makanya perlu objek formal yang kuat gitu. Yang pertama, kita melakukan satu kajian tentang fakta. Kalau kita bicara tentang objek material, kita berbicara tentang fakta sosial dan fakta kultural. Nah, tentu ini tidak harus dipaksakan harus sama dengan asumsi dasar, karena di dalam penelitian kan selalu ada asumsi awal gitu. Kita memaksakan asumsi itu sama dengan fakta sosial, itu kesalahan metodologis itu. Nah, saya yang ingin katakan bahwa apapun fakta sosialnya ya, baik maupun buruk, ya mau berubah mau tidak berubah, itu tergantung dari kemampuan metodologisnya, kemampuan objek formalnya gitu. Anda menyusun itu. Jadi saya pikir yang paling penting dan urgen untuk dilakukan oleh saudara Pak Hafid ini perkuat objek formalnya, perkuat metodologi dan perspektifnya. Itu yang pertama. Karena itu yang akan digunakan sebagai kekuatan utama bagi akademik untuk mengungkap suatu fakta-fakta sosial kultural gitu. Terutama di Kajang. Banyak sekali penelitian-penelitian yang saya lihat di Kajang, bahkan teman saya yang ada di Australia, dia kasihkan saya hasil penelitiannya, enggak terlalu lemah gitu paradigmanya gitu. Saya menginginkan Pak Hafid ini menunjukkan bahwa Anda mendapatkan temuan yang memang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Karena penelitian-penelitian sebelumnya itu enggan juga dibaca karena hanya persoalan kapital, persoalan kekuasaan, persoalan apa semua. Itu saya pikir hal-hal yang sangat konvensional menurut saya dalam kajian akademik sosiologi kultural.
Nah, saya pikir ini penting untuk mengungkapkan satu fakta sosial. Nanti hasil penelitiannya Pak Hafid ini bisa melahirkan satu proposisi yang kemudian melahirkan satu rekomendasi dan strategi kebudayaan gitu. Bisa dimasuk ke dinas pendidikan, bisa menjadi pemajuan kebudayaan dalam bentuk perda ataupun rumusan-rumusan pemerintah, karena ini menjadi fakta temuan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara metodologis lewat objek formalnya. Tadi dikatakan, kenapa harus menggunakan teori Bourdieu misalnya? Bourdieu adalah salah satu tokoh yang mengasosiasikan antara sosiologi dan antropologi gitu. Nah, saya pikir kalau kita melihat persoalan yang kita lihat di Kajang, itu kan terjadi internalisasi gitu. Ada proses habitus. Habitus itu kan salah satu proses internalisasi sehingga nilai-nilai itu dan norma terjaga gitu. Jadi saya pikir kayak tadi disebutkan pasang, saya pikir pasang itu adalah nilai sebagai pegangan, ya. Nilai sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat Kajang. Itu akan tergeser ketika kita melihat pendekatan perspektif Bourdieu, karena di situ ada bagaimana modal sosial, modal kultural, modal simbolik, ya. Terus bagaimana modal ekonomi bekerja di situ. Nah, nanti kita tidak, kalau Agil misalnya Parson, saya pikir dia menawarkan satu solusi, tetapi bisa saja kemungkinannya akan berubah dengan fakta yang diinginkan di dalam sosial kultural. Tapi kalau saya melihat, kalau Bourdieu dia tidak melihat secara determinan, tapi menguraikan secara faktual tentang metodologi emik dan etik gitu. Karena beda pandangan orang luar, beda pandangan orang Kajang gitu. Kita ini kan orang luar melihat Kajang, beragam macam asumsi yang kita tawarkan, tapi beda juga pandangan orang dalam terhadap dirinya gitu. Jadi saya pikir harus dibedakan, jangan dipaksakan bahwa orang luar harus seperti ini, orang dalam juga harus seperti ini. Karena seorang peneliti yang paling susah itu adalah netralitas. Ya, saya pikir kan Pak Hafid ini kan seorang senior peneliti BRIN, punya pengalaman lapangan. Sisa yang diperkuat adalah itu tadi objek formalnya, perspektif dan metodologi. Itu yang perlu diperkuat Pak Hafid, sehingga Anda bisa juga punya legitimasi untuk menghadirkan satu kekuatan di dalam hasil penelitian itu. Bisa dalam bentuk rekomendasi dan proposisi baru dari yang membedakan dalam penelitian selanjutnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat ya, pertama yang ini saya hanya memberikan saja masukan-masukan ya, karena Pak Hafid ini sisa diberikan kekuatan metodologis. Misalnya tadi dalam perspektif teori itu sudah disebutkan bagaimana kebudayaan lokal itu di era globalisasi. Pakai saja teorinya postmodern gitu. Karena modern itu kan wataknya selalu mengeneralisir, sedangkan postmodern selalu bersifat partikuler. Nah, partikuler itulah yang kita bawa sebagai satu bentuk kebebasan nilai yang dipegang setiap adat gitu. Jadi sekarang di postmo ini tidak ada lagi hal-hal yang bersifat homogen, kecuali industri yang hadir di era modern. Nah, sekarang kita di era postmodern sebagai lompatan akademik, saya tentu memberikan keluasan terhadap hal-hal yang bersifat partikuler, yang heterogen itu. Nah, ini nilai-nilai Kajang bukan cuma di Kajang, di Sulawesi Selatan ada Karampuang, ada Tolotang, itu kan semua yang menjadi hal objek penelitian yang bersifat partikuler, dan itu sudah ada teorinya dalam postmodern, itu bisa dikembangkan saja. Nah, selanjutnya masalah persoalan evolusi ya. Tadi bicara tentang evolusi. Nah, kalau di dalam kajian antropologi, evolusi asumsi umum yang dipegang oleh antropologi itu bahwa seluruh alam yang bersifat organik, non-organik, dan super organik itu pasti berubah. Itu yang dimaksud dengan evolusi universal. Semua berubah. Yang membedakan adalah ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Nah, proses evolusi dalam kultural itu selalu dimulai dari pengetahuan. Culture itu kan pengetahuan gitu. Perubahan pengetahuan, perubahan praktek sosial gitu. Karena selalu dimulai dari pengetahuan. Perubahan politik yang ada di Indonesia itu kan perubahan pengetahuan gitu. Jadi saya pikir pengetahuan selalu dimulai di pengetahuan. Nah, Bapak bisa masuk di situ bagaimana proses pengetahuan kultural dan pengetahuan penerimaan objek formal yang ada di luar itu. Jadi saya pikir itu proses evolusinya, dan itu sangat tepat di Bourdieu itu. Nah, selanjutnya kalau saya
yang menurut saya yang perlu dilakukan oleh Pak, yang diperkuat oleh Pak Habib itu harus ada paradigma yang bersifat historik, komparatif dan holistik. Jadi bisa holistik. Kalau Bapak bisa menguraikan ini, saya pikir ini bisa menjadi acuan dan referensi penelitian yang sangat menarik menurut saya. Karena bagaimanapun bahwa Bourdieu itu selalu berkaitan dengan outline of theory of practice, yang berkaitan dengan praktik-praktik sosial kultural. Nah, segala perubahan praktik-praktik sosial kultural itu bisa dilahirkan dalam bentuk penelitian maupun resolusi kebudayaan yang melahirkan dengan konsep pendidikan. Nah, saya pikir ini yang saya berikan masukan, termasuk misalnya penguatan referensi yang tadi disampaikan ya, bahwa ada metodologi, dan saya pikir juga memang perlu ada perbaikan-perbaikan di metodologi dan perspektif ya. Sisa diperkuat saja referensinya, kan banyak itu. Kalau kita pakai misalnya evolusi sosial, evolusi kultural dan seterusnya, itu kan banyak referensi-referensi. Tinggal diperkaya saja Pak Hafid, dan itu menjadi referensi yang acuan yang bisa dibawa ke lapangan. Sisa nanti kalau menurut saya rekomendasi yang penting. Ya, rekomendasi dalam pendidikan ini misalnya kan bagaimana misalnya tadi itu strategi kebudayaannya, misalnya bagaimana pengembangannya, bagaimana pembinaannya, bagaimana perlindungannya dan pelestariannya. Dan 4 strategi ini bisa diadaptasikan bagaimana misalnya masyarakat Kajang beradaptasi dengan pendidikan formal, dan bagaimana pendidikan formal beradaptasi dengan nilai-nilai adat kultural yang ada di Kajang. Saya pikir itu salah satu pendekatan yang bisa digunakan berdasarkan dengan teori dengan strategi kebudayaan yang 4 itu. Nah, saya pikir ada hal yang menarik di sini karena Pak Hafid ini peneliti senior, tapi dipertemukan hal-hal yang bersifat determinan dan harus memang ikut itu Pak Hafid. Jadi tentu perlu memang ada kebaruan-kebaruan yang Bapak lahirkan, apalagi Bapak kan sering melakukan penelitian. Jadi setelah metodologi ini bisa diterapkan di pendidikan sosiologi pasca Unismu, ya tentu memberikan kontribusi besar terhadap penelitian yang ada di BRIN. Mungkin itu saja, mungkin masukan-masukan dari saya, dan saya pikir nanti saya mau inginkan ya, yang ingin saya tekankan bahwa saya lebih memfokuskan pada proposalnya, bukan pada hasilnya. Karena proposal itulah yang nanti akan jadi pegangan sebagai sebuah objek-objek formal dan materialnya yang bisa diramu dalam bentuk strategi penelitian. Termasuk etika penelitian itu kan penting. Biasa agak ringan tetapi agak susah dibanding metodologi itu etika. Termasuk bagaimana membawa istri pada saat ke informal itu melanggar etika. Itu banyak sekali hal yang perlu dilakukan, termasuk analisisnya. Karena posisi triangulasi, posisi peneliti itu juga sangat penting gitu. Etika penelitian itu juga sangat penting. Dan saya pikir ini yang mungkin bisa disusun dengan baik agar Bapak juga bisa mengadaptasikan antara pengalaman dan pengetahuan akademik gitu. Saya pikir itu Pak Kaprodi, Pak Kahar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Ya, tolong di